Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus pewafatan yang berasal dari California Utara, di mana kasus ini belum terungkap selama bertahun-tahun, dan setelah 38 tahun berlalu, polisi kembali melakukan penyelidikan terhadap kasus pewafatan brutal ini di sebuah kabin kecil yang mewafatkan 4 anggota keluarga. Dan sebelumnya di sini gue bakal jelasin ke kalian kalau kejadian ini terjadi di sebuah cabin, di mana pada saat kejadian di dalam rumah itu ada 7 orang, yaitu Glenna Sharpshaw, Johnny, Tina, Dana, Rick, Greg, dan Justin. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke jalan ceritanya. Semua kejadian ini bermula pada pagi hari, tepatnya jam 07.45. Saat itu ada seorang wanita bernama Sheila baru saja pulang menginap dari rumah temannya. Ketika ia sampai di rumahnya yang berada di Keddie, Quincy, California Utara, Sheila ini dikejutkan dengan penampakan 3 jenazah bersimbah cairan merah dengan kondisi yang sangat mengenaskan terbaring di ruang tamu. Diketahui korban ini bernama Glenna Sharpshaw, di mana Sue ini adalah ibu dari Sheila. Johnny, kakak dari Sheila, dan teman Johnny yang bernama Dana. Ketika melihat itu, Sheila ini langsung berlari keluar rumah sambil berteriak histeris dan meminta tolong tetangga agar memanggilkan polisi. Tidak lama setelah itu, polisi pun datang dan langsung melakukan olah TKP. Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan bekas tusukan di dinding rumah dan cairan merah yang tersebar di lantai ruang tamu. Selain itu, ditemukan juga pisau stik yang telah membengkok dan juga pisau daging yang berlumuran cairan merah. Kedua sajam ini berada bersebelahan di atas meja kayu kecil di dekat pintu rumah masuk menuju dapur. Bukan hanya benda tajam, tapi ditemukan juga palu di dekat kolam yang berjarak sekitar 120 meter dari TKP. Ketiga korban ini ditemukan dalam posisi berdekatan dengan kondisi tangan dan kaki ketiganya terikat dengan kabel. Glenna Sharpshaw, sang ibu, mendapatkan ikatan paling kuat, sementara Johnny, sang kakak, mengalami pendarahan di bagian kepala dan leher dengan posisi terlentang bersebelahan dengan jenazah temannya, yaitu Dana. Jenazah ketiganya pun segera dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan otopsi. Seperti yang gue bilang di awal tadi, sebenarnya di dalam rumah itu bukan hanya Sue, Johnny, dan Dana saja, melainkan ada 4 orang lainnya yang bernama Rick, Greg, Tina, dan Justin. Di mana Rick, Greg, dan Tina adalah adik dari Sheila, dan Justin adalah teman dari Greg dan Rick. Dan yang anehnya, keempat anak ini sama sekali tidak disentuh. Diketahui pada saat kejadian, keempat anak ini sedang tertidur di kamar. Pada saat itu, sebelum polisi datang, Sheila ini sempat menolong Rick, Greg, dan Justin keluar kamar melalui jendela. Tapi ada satu adik Sheila yang menghilang, yaitu Dana. Dan pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan sidik jari yang ada cairan merah di tiang kayu halaman belakang. Polisi menyimpulkan bahwa Tina telah diculik pada saat kejadian itu juga. Singkat cerita, kemudian dibawalah Rick, Greg, dan Justin ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Ketika diinterogasi, Rick dan Greg mengaku sedang tertidur. Mereka pun tidak mendengar apapun. Tapi ketika giliran Justin yang diinterogasi, Justin ini memberikan keterangan tidak konsisten selama diinterogasi. Terkadang ia mengaku melihat pelakunya, tapi ia juga terkadang mengatakan hanya bermimpi melihatnya. Dan di dalam mimpinya, ia mencoba menceritakan pada saat itu ia menutup Sue dengan selimut dan mencoba menghentikan penahanannya dengan meletakkan kain di dadanya Sue. Kemudian polisi pun mencoba membuat 2 sketsa wajah pelaku berdasarkan dari ingatan Justin. Iya, walaupun Justin ini masih kecil, sebenarnya akurasi untuk membuat sketsa wajah dari ingatan itu bisa dikatakan 50-50. Atau dengan kata lain bisa benar, bisa tidak. Dan hal inilah yang membuat polisi menjadi ragu. Tapi setidaknya polisi yakin bahwa Justin ini telah menyentuh setidaknya 1 jenazah karena ditemukan cairan merah di gagang pintu luar kamar di mana keempat anak itu tertidur. Dan pada saat olah TKP, pintu kamar tidur itu pun telah terbuka sebagian. Oke, sekarang kita akan membahas latar belakang dari keluarga ini.
Wanita yang bernama Glenna Sharpsway ini merupakan orang tua tunggal atau single parent. Ia bercerai dengan Jim, suaminya, yang merupakan seorang anggota militer. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 5 anak, yaitu Johnny, Sheila, Tina, Rick, dan Greg. Sheila mengatakan ayahnya ini sering melakukan tindakan kekerasan terhadap ibunya, Tina, dan dirinya. Diketahui juga, Sue ini tinggal di California Utara bersama anaknya di sebuah cabin kecil bernama Cabin Cady atau Pondok Cady. Di mata tetangga, Sue ini dikenal baik, ramah, pendiam, bahkan tidak suka berpesta. Dan ia juga tidak memiliki musuh. Di sisi lain, Jim, sang mantan suami, menjadi orang pertama yang diinterogasi kepolisian. Tapi polisi menghentikan pemeriksaan terhadap Jim karena ia memiliki alibi yang sangat kuat. Pada saat kejadian, ia sedang berada ribuan kilometer dari TKP. Kecurigaan polisi pun kemudian mengarah kepada tetangga Sue yang bernama Martin Smart atau ayah dari Justin dan Severin John Bobet atau kita singkat aja namanya BO. Pihak kepolisian yang bernama Mike Gamberg, seorang penyelidik sekaligus wakil pemimpin dari penyelidikan, mengatakan Martin dan BO ini memiliki catatan kriminal. BO tercatat punya hubungan dengan kejahatan terorganisir di Chicago. Diketahui Martin ini tinggal di ujung jalan di Pondok nomor 26 bersama istrinya yang bernama Marilyn dan kedua putranya, salah satunya adalah Justin. Sedangkan BO adalah teman Martin yang tinggal di rumahnya. Marilyn, istri dari Martin, diketahui berteman akrab dengan Sue dan sering pergi bersama. Dan pada malam sebelum peristiwa itu, BO, Martin, dan Marilyn sempat mampir ke rumah Sue untuk mengajaknya pergi bersama ke bar. Tapi Sue ini menolak ajakan tersebut. Di sisi lain, pada suatu malam, Gamberg ini pernah melihat ketiganya di sebuah bar di Cady. Mereka pada saat itu menggunakan jas dan kacamata. Pada malam itu, Martin ini tiba-tiba marah karena musik yang diputar oleh bar tersebut menurutnya tidak enak. Lalu ia pun mengadu kepada manajer bar. Tapi manajer bar pada saat itu tidak memperdulikannya. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan pulang dengan keadaan Martin yang masih sangat kesal. Setibanya di pondok, menurut Marilyn sang istri, suaminya ini menelpon kembali pihak bar dan mengeluh tentang musik yang di-setel di bar tadi. Tidak lama setelah itu, Martin ini pergi ke bar bersama BO, sedangkan Marilyn memilih menonton TV. Singkat cerita, diinterogasilah Martin dan BO ini. Martin dan BO memberikan keterangan palsu, berbeda, serta berubah-ubah. Diketahui BO ini berbohong sampai 7 kali. Pertama, di awal wawancara, ia menyatakan mengetahui pondok Sue, tapi di pertengahan wawancara, ia berkata tidak tahu. Kedua, ia mengatakan Marilyn adalah keponakannya, padahal keduanya sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun. Ketiga, ia mengaku telah tinggal selama 1 bulan di Pondok Cady, padahal baru 12 hari. Keempat, menurutnya, Marilyn pada saat itu sudah bangun saat Martin dan BO ini kembali dari bar setelah menelpon manajer bar. Padahal pada saat itu Marilyn masih tertidur. Kelima, BO menyatakan belum pernah bertemu Sue sebelumnya. Padahal ketiganya sempat mampir ke pondok Sue sebelum ke bar. Keenam, kata BO, mereka tiba di bar antara jam 21.30 dan 22.00. Tapi berubah menjadi 24.00 agar sesuai dengan alibinya. Dan yang terakhir, BO mengaku sebagai pensiunan polisi, seharusnya ia diperlakukan dengan hormat. Padahal ia bukan sama sekali pensiunan polisi. Sedangkan Martin saat diinterogasi, ia malah mengaku telah kehilangan palu dengan gang karet berwarna biru. Sebelumnya, memang saat olah TKP, seorang pria menemukan sebuah palu di kolam dekat pondok. Dan ternyata palu itu sama persis dengan yang dideskripsikan Martin kepada polisi. Palu itu pun segera diselidiki untuk menemukan jejak DNA yang tertinggal. Meski banyak kejanggalan dan alat bukti yang mengarah kepada keduanya, penyidik tidak memeriksa lebih lanjut, bahkan tidak menetapkan keduanya sebagai tersangka. Penyidik malah membiarkan Martin pindah keluar kota di Clement, California.
Sementara BO kembali ke rumah sakit. Kasus ini pun berjalan tanpa kejelasan siapa pelaku pewafatan tersebut. Sampai pada akhirnya BO ini meninggal di Illinois pada tahun 1988, menyusul Martin pada tahun 2006 di Oregon. Selama bertahun-tahun, kasus ini pun tidak mempunyai kejelasan yang berakibat kasus ini sempat diberhentikan sementara. Dan bahkan, kalau kalian ingat, polisi pada saat peristiwa itu tidak langsung mencari Tina, adik dari Sheila yang telah hilang itu. Yang dimana Tina pada saat itu menghilang. 3 tahun berlalu setelah peristiwa terjadi. Tengkorak Tina ditemukan di air terjun Feeder yang berlokasi sekitar 35 km dari Pondok Kedi dan ditemukan oleh seorang pemulung. Penemuan jenazah Tina pun menambah jumlah korban dalam pewafatan itu menjadi 4 orang. Hasil pemeriksaan tengkorak menunjukkan Tina kemungkinan besar wafat pada malam itu juga setelah diculik. Cara wafatnya pun tidak diketahui. Lagi-lagi orang yang bertanggung jawab atas wafatnya Tina pun tidak ditemukan sama sekali. Bahkan kepolisian juga tidak meneliti lebih lanjut sidik jari yang telah dikumpulkan di TKP. Ditambah lagi, sebagian besar barang bukti sudah hancur karena terkena hujan yang meresap ke dalam lemari besi penyimpanan. Dan pada tahun 2010, Gemberg membuka kembali kasus ini. Satu persatu barang bukti baru pun mulai bermunculan. Mulai dari penemuan palu, penelpon anonim ke kantor polisi yang menyebut bahwa dirinya mengetahui pelakunya, Martin yang mengakali tes poligraf. Saat ini, Gemberg telah menyelidiki bukti tersebut, termasuk menyelidiki penelpon misterius itu. Sebelumnya, penyidik memang memiliki kecurigaan kuat terhadap Martin dan BO. Diketahui pada saat interogasi Martin di tahun 1981, ia lulus dari tes kebohongan. Tapi 10 tahun kemudian, konselor VA memberitahu pihak berwenang. Konselor mengatakan Martin berhasil membohongi tes poligraf, di mana pada saat itu ia telah mewafatkan Sue dengan alasan Sue ini menyuruh Marilyn agar meninggalkan si Martin ini. Dikarenakan Marilyn sering mendapatkan kekerasan dari Martin. Hal ini pun juga diperkuat oleh seorang terapis Martin. Sebulan setelah peristiwa, Martin ini memanggil seorang terapis. Ia mengatakan kepada terapis telah mewafatkan Sue. Selain itu, ia mengaku telah mengakali alat poligraf. Ia mengatakan mengecoh poligraf itu merupakan hal gampang. Meskipun begitu, Martin ini tidak mengatakan siapa yang mewafatkan Dana, Johnny, atau Tina. Sayangnya, konselor dan terapis menahan informasi itu sangat lama sampai Martin dan BO wafat. 10 tahun setelah wafatnya Martin, barulah sang terapis mengatakan kepada polisian Plumas County bahwa Martin telah mengaku mewafatkan Sue. Kepolisian Plumas County yang saat itu dipimpin oleh Greg Hagwood dan Gemberg yang sekarang menjadi penyidik khusus mulai menyelidiki kasus ini kembali. Keduanya mengatakan telah memusatkan perhatian terhadap para tersangka lama. Mereka percaya telah menemukan bukti baru dan menemukan kembali bukti lama yang terlupakan atau diabaikan. Gemberg dan Hagwood saat itu percaya bahwa bukti tersebut mengarah kepada Martin dan BO sebagai pelaku. Tapi sayangnya, sebelum mereka bisa memecahkan kasus ini, kedua pelakunya sudah wafat.